Kamu pernah nggak? Tiba-tiba dia yang biasanya rame ngehubungin malah hilang kayak ditelan bumi? Atau justru kamu yang memutuskan buat diam, tapi malah bingung sebenarnya apa yang terjadi di kepalanya? Hari ini, aku mau bahas tentang 5 fase yang biasanya cowok lewati saat kamu berhenti komunikasi. Kita bahas pelan-pelan, biar kamu ngerti kapan dia beneran mulai kangen, kapan cuma iseng, dan kapan kamu harus tetap jaga jarak. Siap? Yuk kita mulai. Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Fase awal, dia merasa lega. Yang sering nggak kita sadari adalah, di awal kita berhenti komunikasi, dia justru merasa lega. Iya, lega. Bukan sedih, bukan panik. Kedengarannya nyakitin ya, tapi coba kita lihat dari sisi lain. Di awal, diam itu buat dia kayak jeda. Dia nggak perlu mikirin harus ngomong apa atau gimana caranya nyelesain obrolan yang mungkin berat. Rasanya kayak beban di pundaknya sedikit turun. Misalnya gini, kamu pernah nggak lagi capek banget sama kerjaan atau urusan rumah? Terus tiba-tiba ada satu masalah yang hilang dari daftar kamu. Rasanya plong kan? Nah itu juga yang dia rasain. Tapi plong ini cuma sementara. Sama kayak kalau kita lagi enak-enaknya rebahan, tiba-tiba inget cucian belum dijemur. Tenang itu bisa hilang kapan aja. Jadi kalau di awal dia kelihatan santai, jangan buru-buru mikir kalau kamu nggak berarti. Itu cuma fase pertama. Dan biasanya, setelah rasa lega itu hilang, mulai muncul fase berikutnya yang jauh lebih menarik. Fase ini kadang bikin dia mulai kepikiran kamu. Kita bahas sebentar lagi. Fase kedua, belum terasa hilangnya kamu. Kebanyakan cowok nggak langsung nyari kamu setelah kamu berhenti komunikasi. Bukan karena hatinya kosong, tapi karena dia belum ngerasain bener-bener hilangnya kamu. Kangen itu butuh waktu. Apalagi kalau selama ini kamu selalu ada. Kehadiranmu udah kayak udara. Nggak kelihatan, tapi nyatanya dia nikmatin setiap hari. Nah, pas kamu hilang, di awal dia belum sadar. Dia masih ngerasa semuanya normal-normal aja. Sampai suatu hari, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Bayangin aja, kamu tiap pagi minum kopi. Kalau satu hari kamu nggak minum, mungkin biasa aja. Tapi coba seminggu. Badan mulai mencari dan kepala mulai pusing. Begitu juga sama dia. Dia butuh jeda itu untuk sadar kalau ternyata kopinya udah nggak ada. Makanya kalau kamu buru-buru ngehubungin lagi, proses dia nyadar itu berhenti di tengah jalan. Dan di kepalanya, kamu masih ada di posisi aman. Nah, yang menarik, ada satu hal yang bisa bikin dia justru makin kepikiran sama kamu. Dan ini nggak ada hubungannya sama kamu ngabarin dia. Kita masuk ke bagian berikutnya. Fase ketiga, efek misteri yang bikin kepikiran. Cowok itu gampang kepancing sama misteri. Semakin dia nggak tahu kamu lagi ngapain atau mikirin apa, justru pikirannya makin sibuk bikin cerita sendiri. Kepenasaran itu kayak alarm di otak. Begitu dia nggak punya semua jawabannya, dia mulai nebak-nebak. Dan anehnya, seringkali tebakan itu malah jauh lebih dramatis dari kenyataannya. Itulah kenapa diam kamu kadang bisa berisik banget di kepalanya. Misalnya, dia lihat kamu update foto lagi senyum di kafe. Padahal kamu cuma lagi nongkrong sama sahabat. Tapi di kepalanya, dia bisa bikin versi cerita sendiri. Dia udah deket sama orang baru ya? Atau dia kelihatan happy banget tanpa aku. Padahal aslinya, ya cuman lagi pesen es kopi susu sama roti bakar. Jadi semakin sedikit informasi yang dia punya tentang kamu, semakin besar ruang di kepalanya buat mikirin kamu. Tapi misteri ini bukan puncaknya. Ada satu momen yang sebenarnya jauh lebih bikin dia klik. Dan itu bukan cuma soal kangen. Kita bahas di bagian selanjutnya. Fase keempat, saat dia sadar kamu baik-baik saja. Banyak orang mengira, momen pentingnya adalah pas dia mulai kangen. Padahal, momen yang paling ngena buat dia itu adalah saat dia sadar kamu baik-baik aja tanpa dia. Di titik itu, dia mulai mikir ulang. Selama ini, mungkin dia ngerasa kamu butuh dia buat bahagia. Tapi begitu dia lihat kamu tetap hidup, tetap senyum, tetap jalanin hari tanpa nyariin dia,
ada rasa kehilangan yang beda. Bukan cuma kehilangan kamu, tapi juga kehilangan posisi dia di hidup kamu. Misalnya, dulu tiap kamu pulang kerja, dia yang pertama dapat kabar. Sekarang, dia lihat dari jauh kamu pulang kerja, ganti baju, langsung pergi ketemu teman, tertawa, pulang larut, dan semua itu tanpa dia tahu ceritanya. Rasanya kayak dia tiba-tiba jadi penonton, padahal dulu dia pemeran utama. Itulah kenapa no contact nggak cuma soal bikin dia kangen, tapi bikin dia sadar, hidup kamu tetap jalan, dan itu kadang lebih bikin dia gelisah daripada jarak itu sendiri. Nah biasanya setelah sadar itu, ada satu langkah kecil yang sering dia ambil. Kadang cuma chat singkat, tapi banyak yang keliru nanggepinnya. Kita bahas di bagian terakhir. Fase kelima. Pesan singkat bukan tanda balikan. Kalau tiba-tiba dia muncul lagi dengan pesan singkat kayak hai atau apa kabar, jangan langsung mikir dia mau balikan. Banyak perempuan terjebak di sini, karena setelah diam lama, terus tiba-tiba ada notifikasi dari dia, rasanya campur aduk. Antara kaget, senang, dan berharap, padahal seringkali itu cuma caranya ngecek. Apakah pintu ke hati kamu masih kebuka buat dia? Kayak orang yang lama gak mampir ke rumah lama, terus suatu hari dia datang, ngetuk pelan, cuma pengen tahu, apakah lampunya masih nyala, apakah masih ada yang nyambut dia? Bukan berarti dia siap pindah lagi ke rumah itu. Jadi kalau kamu dapat pesan singkat itu, tarik napas dulu. Jangan buru-buru ngasih jawaban yang bikin dia yakin kamu masih in standby di tempat yang sama. No contact itu bukan permainan. Ini cara kamu ngasih ruang buat dia mikir. Sekaligus ruang buat kamu nyembuhin diri. Dan kalau kamu jalani dengan tenang, kamu akan lihat siapa yang benar-benar mau datang kembali, dan siapa yang cuman lewat. Jadi, no contact itu bukan sekadar diam. Ini adalah waktu buat kamu kembali menemukan dirimu sendiri, dan memberi dia kesempatan untuk sadar siapa yang sebenarnya dia butuhkan. Ingat, kamu nggak harus selalu ngejar orang yang nggak lagi pegang tangan kamu. Karena tanganmu sendiri cukup kuat untuk kamu genggam. Kalau kamu lagi ada di fase yang sama, tinggalin jejak di komentar ya. Ceritain pengalaman kamu. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan lupa klik subscribe Blank V, supaya kamu nggak ketinggalan. Tekan tombol like kalau kamu merasa video ini bermanfaat, dan share ke teman-teman kamu yang butuh dengar pesan ini. Karena siapa tahu, lewat satu video, hati seseorang bisa jadi lebih tenang. Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Hidup itu seperti sungai. Ada orang yang singgah sebentar di tepian, ada yang ikut arus sampai jauh. Diammu hari ini adalah cara memastikan siapa yang mau berenang menujumu, bukan hanya menunggu di dermaga.